Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه كما أمرنا عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين عزنا الله وإياكم. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita kecuali dalam rangka agar kita memberikan kehidupan kita sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku semata. Ikhwati fillah, namun kesenangan yang senantiasa kita turuti tanpa sadar membuat hati kehilangan kelembutannya. Obrolan dan perbincangan, canda dan gurau yang berlebihan, tontonan dan permainan yang tiada henti. Satu hiburan membosankan lalu berpindah kepada hiburan yang lain. Hasrat terhadap dunia yang tidak pernah merasa cukup. Tanpa sadar sedikit demi sedikit hati kehilangan cahayanya, membuat hati kita kehilangan cahayanya, hilang ketenangannya, hilang kelembutannya. Setiap masalah disikapi dengan emosi dan amarah. Kepekaan terhadap keadaan sekitar pun perlahan menghilang. Kita menyaksikan akhir-akhir ini ada anak yang membentak orang tuanya, memukulnya, bahkan sampai tega membunuhnya hanya karena keinginan yang tidak dituruti. Ada ayah dan ibu yang begitu keras dan tega kepada anak-anaknya, baik dalam pandangan mereka itu bentuk pendidikan atau mendisiplinkan. Ada juga atasan yang tidak lagi memiliki simpati dan empati kepada bawahannya. Setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri, yang kaya dipenuhi kerakusan, yang miskin pun tidak sedikit yang tenggelam dalam kerakusan pula. Kemana hati yang lembut itu? Hati yang mampu membaca kesedihan dari raut wajah saudaranya, hati yang mudah tersentuh dengan keadaan sekitarnya. Tidakkah hati ini tersentuh dengan melihat hembusan angin, dengan melihat ujung-ujung tanaman yang bergerak, air hujan yang turun dari langit? Tidakkah hati ini tersentuh ketika melihat hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat seekor induk kucing yang begitu sayang kepada anak-anaknya? Tidakkah hati ini tersentuh ketika melihat orang lain mampu tersenyum bahagia meski hidup mereka jauh dari kata kecukupan? Tidakkah hati kita mulai tersentuh melihat perjuangan-perjuangan orang-orang yang ada sekeliling kita, terutama orang tua kita? Tidakkah hati kita tersentuh ketika mendengar lantunan azan, ketika mendengar tentang surga dan neraka dibacakan, ketika mendengar nama-nama Allah dan kebesaran-kebesaran Allah dijelaskan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman
untuk hati mereka tunduk dan khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kebenaran yang telah turun wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka seperti para ahli kitab min qablu sebelum mereka, fatala alaihimul amad, yang mana waktu berlalu begitu panjang, faqasat qulubuhum, lalu perlahan-lahan hati mereka menjadi keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, karena bebatuan itu, di antara jenis-jenis bebatuan ada yang pecah dan terpancar sungai darinya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', bahkan di antara bebatuan itu ada yang terbelah sehingga keluar mata air di salah-salahnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu-batu gunungan tersebut ada yang jatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Kalimat yang begitu kuat dari Allah Subhanahu wa taala menegur tentang kondisi hati kita yang tatkala mendengar kalimat takbir yang kita ucapkan sendiri setiap salat, dan juga kalimat pujian yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, kalimat tasbih yang kita baca saat rukuk dan sujud, tak lagi menyentuh hati, hanya terucap oleh lisan, bahkan mungkin telinga kita sendiri pun tidak mendengarkannya. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Sekeras apakah hati ini? Sedangkan batu saja yang begitu keras Allah Subhanahu wa taala jadikan pecah sebab air yang akan menyembur keluar, atau bahkan batu itu akan berlubang jika terus-menerus ditetesi air dalam kurun waktu yang cukup lama. Sedangkan hati kita hari-hari kita mendengar nasihat-nasihat, mendengar lantunan-lantunan azan, tak juga hati ini begitu lembut dan kita merasakan kenikmatan iman. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon kelembutan hati. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Kelembutan hati adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita ini, karena hati inilah yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hibati fillah, lihatlah bagaimana keadaan para salaf dan orang-orang saleh terdahulu. Di sana ada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak mampu menahan air mata setiap kali mendengar bacaan-bacaan Al-Quran dibacakan. Perhatikan pula tangisan Amirul Mukminin, seorang pemimpin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah kisah yang begitu terkenal, yang dia berjalan di malam hari, kemudian mendapati sebuah rumah, ada seorang ibu dengan anak-anak yatimnya. Dia merebus batu dalam rangka menenangkan anak-anaknya yang nangis karena rasa lapar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin, mendengar ujaran dari seorang ibu dari anak-anak yatim ini pun tak tahan menahan tangis, sehingga seraya berdiri ke Baitul Mal, mengangkat tepung dengan punggungnya dan memasaknya untuk anak-anak tersebut. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Di sana juga ada seorang bernama Abu Nuwas atau Abu Nawas, seorang penyair handal, seorang penyair yang kalimatnya begitu indah. Hari-harinya dipenuhi dengan syair, dengan musik dan lagu-lagu, serta minuman-minuman khamr. Kefasikan, keburukan menghiasi hari-harinya, sehingga di antara syair yang dinukil darinya berbunyi, "Da'il masajida lil ubadi taskunuha watif bina hawla khammarin liyasqina." Biarkanlah masjid-masjid itu ditempati para ahli ibadah,
dan marilah kita bersama-sama mengelilingi kedai-kedai ini, kemudian pemiliknya menuangkan khamar di gelas-gelas kita. Ma qala rabbuka wailul lis-sukkara walakin qala wailul lil musallina. Ketahuilah Rabbmu, Rabb kalian tidak pernah berkata wailul lis-sukkara, celaka bagi mereka yang suka mabuk, tetapi Rabbmu berkata dalam Al-Quran, celaka bagi mereka orang-orang yang salat. Lihat betapa fasiknya kalimat-kalimat yang terlontarkan dari lisannya. Namun ketika menjelang akhir hayat, kemudian dimandikan, ketika hendak dimandikan, ada salah seorang yang menemukan secarik kertas yang ada di dalam sakunya. Kemudian ketika dibaca, ternyata isinya tentang pertaubatan dirinya, yaitu seseorang bernama Abu Nawas. Dan ketika surat ini, kertas ini diberikan kepada Imam Ahmad, maka Imam Ahmad pun saat membaca tak tahan air matanya untuk terkucurkan. Tertulis di dalam kertas itu berbunyi, Ya Rabb, in azumat dunubi kathratan. Wahai Rabbku, jika dosa-dosaku begitu besar dan begitu banyak, falaqad alimtu bi anna affaka a'zamu, maka sungguh aku mengetahui bahwa ampunanmu jauh lebih besar. In kana la yarjuka illa muhsinu, jika hanya orang-orang baik saja yang berharap kepadamu, fabiman yaludu wa yastajirul mujrimu, lalu kepada siapa orang-orang yang penuh dosa akan berlindung. Ad'uka rabbi kama amartani tadarruan, kini aku memohon kepadamu wahai Rabb dengan penuh kerendahan. Fa idza radatta yadi faman dha yarhamu, jika engkau menolak kedua tanganku kali ini, lalu siapa lagi yang akan merahmati diriku. Mali ilaika wasilatun illa ar-raja wa jamilu afika thumma inni muslimu. Aku tidak punya harapan, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku harapkan kecuali wasilahku yang berupa permohonanku kepada engkau dan indahnya maafmu, serta karena aku masih beragama Islam. Lihatlah khibati fillah azanallahu wa iyyakum, hati yang lembut adalah hati yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan hati kita perlahan-lahan mengeras, sebab banyaknya hiburan yang terpampang di hadapan kita, tak hanya di tempat-tempat tertentu, akan tapi hiburan itu bisa kita bawa kemana-mana, bahkan di dalam masjid, bahkan saat khutbah diperdengarkan. Maka sebagian kita kadang masih sibuk dengan hiburan-hiburan tersebut. Kemana hati ini? Apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menuntun kita untuk memiliki hati yang lembut, mentadabburi alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, kemudian kapal yang bisa mengapung dan berjalan di atas lautan, dan juga awan-awan yang berjalan di atas antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi yaqilun, di sana terdapat bukti-bukti kebenaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berfikir. Fahibati fillah azanallahu wa iyyakum, kita perlu berhenti sejenak dari segala kesibukan kita. Kita perlu kesampingkan segala hiburan-hiburan kita untuk menenteramkan diri, mentadabburi apa yang ada di sekitar kita, agar bertumbuh ketakwaan kita, agar lisan kita mampu berujar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saking tulusnya hati seseorang mengucapkan kalimat zikir dengan hati yang lembut. Sebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marratin
fi yaumih. Barang siapa mengucapkan kalimat ini 100 kali dalam seharinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan 100 kesalahan darinya. Allah akan berikan 100 kebaikan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hal ini berawal dari kelembutan hati ketika mulai mendorong lisannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha ya ibadallah. Maka di antara hal yang perlu kita usahakan di hari Jumat yang mulia ini, memohonkan salawat untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan hal itu dan memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.